untuk menghindar dari penyakit tidak hanya harus cuci tangan atau social distancing, jaga jarak. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah, tolong. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah yang paling mengerti pikiran dan hati ini gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita bisa berjumpa kembali pada segmen Bincang Solusi bersama Ustadz Maliki dengan Mas Peri Koboy yang luar biasa. Diawali dengan nyanyian yang cukup menyejukkan, menyentuh hati Mas Peri ya. Suara yang sudah lembut, luar biasa, Masya Allah. Jangan dipuji, ntar gua balik. Baik. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, sahabat bahagia di rumah maupun dimanapun berada, kesempatan sore hari ini kita akan bincang-bincang terkait tentang solusi ya. Corona. Kita cari jalan keluar. Betul, tentang Mas corona. Ferry. Ntar kita hadirkan bintang tamu lah yang cantik. Amazing ya. Cuma jangan dilihat cantiknya dong. Betul. Karena butuh sekali. Artinya kan sekarang banyak orang yang paranoid, mau ngapain di rumah aja, nggak takut. Nah itu kan harus ada solusi yang terbaik. Harus ada betul nggak Mas Ferry? Ya karena banyak orang bilang bahwa untuk menghindar dari penyakit tidak hanya harus cuci tangan atau social distancing, jaga jarak, tapi penyakit itu tidak akan gampang datang kalau hati kita tenang. Karena imun ya. Kekuatan ada spiritual ya. Kalau kita tenang, kita berbicara jalan keluar dan motivasi, tentunya daya tahan tubuh akan lebih kuat. Oh itu secara otomatis Mas Ferry? Otomatis. Itu aja Pak Ustaz. Tetap ikutin protap pemerintah. Ya tetap itu harus peraturan pemerintah, tapi usahakan kita berbicara yang menyenangkan gitu. Jadi memotivasi. Iya, karena mental itu dibangun oleh hal yang menyenangkan, bukan oleh ketakutan gitu. Oke, setuju sekali. Itu lebih menarik kita panggilkan bintang tamu kita. Kepada tamu kita yang cantik cantik ya. Artis ini bintang sinetron loh. Bintang iklan ini. Bergita Putri. Silakan. Apa kabar Mbak Bergita Putri? Baik. Segar sekali alhamdulillah ya. Iya, walaupun tetap semangat ya. Iya, walaupun panik-panik tetap ya. Alhamdulillah. Yang penting banyak bersyukur. Betul nggak Mas Ferry? Iya benar. Ya iyalah. Ada. Open tuh. Mbak Girta mungkin. Kita mau ngobrol apa? Karena cantiknya jadi gue kaku. Tadi gue kepikiran mau nanya ini, mau bahas ini. Tapi bincang solusi yang jelas Mas Ferry. Iya. Mungkin mewakili sahabat-sahabat di rumah kan. Sekarang ini kan harus bisa mendapatkan masukan yang bisa ya menyemangati, bisa tenang, karena kan kalau kita nggak tenang kan imun kita terganggu juga. Terganggu pasti. Itu tadi kan kekuatan mental harus kuat. Kalau mental kuat, imun pasti kuat, dan kekuatan mental itu terletak kepada hal yang menyenangkan. Bahasa yang positif, kita harus berada di lingkungan yang positif, kita saling menyemangati, itu yang paling penting. Karena ya tidak hanya karena corona ini aja sih, menurutku jauh-jauh juga sebelum corona kan banyak ada wabah, ada virus lain. Intinya kita tidak bisa menghindar dari itu gitu. Mungkin si Virginya ya, ada yang mau lu tanya nggak sih? Banyak yang mau ditanyain karena sebelum kesini tuh. Gini dulu, kalau lo nyikapin corona. Bahasa gaul aja ya Pak Ustadz. Rada kaku ini kan kalau aku juga kan gaul Mas. Iya. Kaku Pak Ustadz. Kok semuanya kaku. Tapi belum ada. Tapi gini. Waktu mau aslinya kan nanti rame. Tapi gini, gue mau tanya dulu dari sisi Virgi. Menyikapi corona sih pendapatmu atau apa yang lo alami selama?
Awalnya pasti panik Oke. banget karena kita mau menghindari virus ya. Karena udah pakai masker, mungkin udah cuci tangan, udah segala macam cara, tapi kok rasanya antara logika sama hati tuh tetap aja bertabrakan gitu. Oke. Udah pakai masker, udah semuanya, tapi tetap nggak tenang rasanya gitu. Karena panik ya, panik. Jadi gimana sih caranya biar kita tuh tetap tenang menghadapi pandemi COVID-19 ini, tuh gimana sih caranya biar kita bisa aktivitas juga Masih normal ya. normal gitu. Walaupun dalam kondisi wabah. Ya. Iya, karena di sekitar aku pun kayaknya jadi Kayak orang asing ya, gitu. jadi kayak Aneh orang ya? asing gitu. Jadi kayak Nggak kenal satu sama lain. Iya. Penuh dengan ketakutan. takut, curiga, batuk dikit padahal cuma keselak jadi Iya. panik. Nggak sengaja lagi keselatnya. Iya gitu. Iya. Jadi gimana Mungkin ya cara menurutku bukan karena penyakit sih, karena ngeliatin dia cantik. Alah, ada. Walaupun nggak keselak jadi keselak, benar nggak sih? Iya. Jadi mungkin saya sebelum ke Mas Ferry, Iya, kan gimana? kalau ujian itu kan memang di dalam Al-Qur'an kan Allah sudah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Ada ayatnya Mas Ferry. Oh, Bahwa saya sesungguh kami akan menguji kalian dengan rasa ketakutan. Nah, sekarang ini kan ada pandemi COVID-19, ya kan? Yang otomatis ketakutan. Betul. Nah, tinggal bagaimana sikap kita terhadap ujian itu. Positive thinking kepada Allah tentunya kan akan menguji iman kita. Tadi kan Begi sudah ngomong bahwasanya ini ada panik hati dengan sikap, jadi kok gimana ya, jadi curiga, Nggak sinkron. ujian. Ya. Nah, memang akan diuji setiap orang itu untuk mengetahui sejauh apa kualitas iman dia. Itu kalau pandangan secara agama, Mas Ferry. Nah, kalau dalam sosial sekolah gimana, Mas Ferry? Pertanyaan biar kita mungkin nyambung ya. Iya. Sosial sosial sekolah. sekolah. Keren Sosial lah ya. sekolah ya, keren kan? Tapi gua rada rugi kalau ngomong di lewat acara begini, pasti gratis. Karena rasa deg-degan dan paniknya tuh ngelebihin dari patah hati gitu. ada sih, Mas. Ya panik lah rasanya, mau salaman panik, mau keluar panik. Ya seperti yang aku bilang, yang namanya Oke. penyakit kapanpun selagi dunia ini berdiri tetap kan ada, Oke. pasti ada. Nah, cuma hal itu misalkan kayak corona, menurut saya sih benar-benar bahaya ya. Betul, penyakit. Cuma jadi berlebihan karena perkataan antar kita gitu, karena kepanikan kita, baik itu di media apapun dihadirkan ketakutan semua, pembicaraan yang menakutkan semua. Jadi ibaratnya tuh gini, kekuatan wabah itu 50% karena rasa ketakutan yang dalam, berlebihan, yang ya. berlebihan akibat mendengar, akibat pembicaraan, akibat ngobrol, akibat ketemu orang, jadi kayak 100% gitu. Dan satu hal yang dilupakan bahwa taat atau tidaknya kita, alim atau tidaknya kita, pada akhirnya kita harus bergantung kepada Allah gitu, itu kepada ya. Tuhan, itu This yang point. penting. Kepada Tuhan yang Maha Iya, Esa. bergantung kepada Tuhan. Kan Pak Ustadz tadi bilang akan kami hadirkan Ya, ujian. ujian. Bahkan di Al-Quran itu kalau nggak salah, Betul. ada nggak? Kan itu ada ya, di ayatnya kan ada ya. ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 155. Nah justru dengan kondisi begitu ya kita jangan lari dari dia. Ya kita tetap harus mengikuti peraturan pemerintah seperti sebagaimana mestinya. Tapi yang paling penting kita jangan menjauh dari Tuhan gitu. Harus semakin dekat Ya justru. karena dia sendiri yang bilang akan kami hadirkan ujian. Betul. Berarti kan tidak sampai mencelakakan. Setuju. Kalau kita tetap bergantung kepada dia. Oke. Nah kita akan jadi celaka justru kita kalau meninggalkan dia gitu kan gitu. Berarti sikap yang paling arif itu kita terima atas ujian tersebut untuk menguji iman kita, Iya. dan kita kembalikan kepada Tuhan yang Kepada Maha Esa, Tuhan, kepada karena Allah Subhanahu wa gini Ta'ala. itu awal-awal corona kan aku sendiri yang mengalami. Oke. Saya takut anakku kena, saya takut orang di sekitarku Iya, kena. betul. Saya selalu bicara sama anak-anakku, sama orang di sekitarku, cuci tangan, pakai masker dan Betul, segala betul, macam. iya. Namun ketakutan itu tetap ada. Karena kenapa? Yang namanya virus kan nggak ada bentuknya, Dan nggak kelihatan. Nggak kelihatan.
aku ketemu Pak Ustadz mungkin nggak kena virus, tapi ketemu Birgi mungkin kena, atau ketemu orang lain nggak kena, ketemu orang lain lagi nggak kena. Jadi pada akhirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rabbi, kalau diperkenankan, mohon lindungilah anakku, mohon lindungilah diriku, mohon lindungilah orang di sekitarku, karena dalam menghadapi wabah ini saya tidak tahu menanggung selain bergantung kepadamu. Nah dengan begitu hati akan tenang gitu. Cuma yang saya kecewa, dari setiap sudut tuh berbicara yang menakutkan semua gitu. Iya. Gak ada bahasa yang memotivasi ya. Mungkin Birgi gimana? Ya benar kan gitu, kalau lo keluar ketemu siapa, awas ini, awas Lagi itu. syuting, lingkungan kan gimana? Pekerjaan udah biasanya? pasti nggak ada sama Terhenti sekali, ya? terhenti sama sekali gitu. Terus kalau mau ngomongin pemasukan, kayaknya semua orang di dunia ini juga Iya, semua struggle. mengalami Iya. kesulitan yang sama. Cuma yang lain lagi daripada kebutuhan kita tentang kerjaan, tentang uang gitu. Yang saya rasakan sekarang ini tuh selain panik, takut, dan nggak tahu ini COVID-nya berakhir kapan, Oke. rasa bosan itu loh. Oke. Walaupun saya di kamar gitu kan, melindungi diri ceritanya dari virus ini gitu, Betul. rasa bosen, mau keluar bosen, mau ngobrol kayaknya susah, jadi bosen gitu. Gimana cara ngatasin Rasa rasa bosan. bosan nunggu ini sampai Ini- kapan gitu? Waiting kan? Iya. Tapi nggak tahu juga sampai Nggak tahu kapan. Kan? sampai Tapi kita kapan. tetap optimis kan. Mas Ya, Peri, kita kayaknya iklan dulu. Gimana? boleh. Ya kita break dulu. Mungkin nanti ada tim kreatif yang mau nyanyi itu sama Mas Ning. Oke. Biar gue mikir, karena berat kayaknya pertanyaan ini, teman-teman. Gue kayak Biar agak atlet. relax sih. Iya. Bener-bener. Jadi coba menghilangkan rasa bosan, itu pertanyaan berat loh. Iya, kalau ngilangin misalkan saya nggak ada kerjaan, saya masih bisa ngapain gitu ya, di kamar beres-beres apalah kerjaan yang lain. Tapi udah semua dilakukan kan bosan. Jadi ada pertanyaan yang cukup menarik, Mas Peri. Apa menghilangkan rasa Mau rasa bosan? bosan ya? Boleh nggak boleh, betul nggak? Bosan sekali nunggu kapan ini semua berakhir gitu. Kayaknya nggak jelas gitu semuanya. Udah segala cara dilakuin tapi bosan. Kalau Udah semuanya udah gitu. tapi tetap pada bosan. Bosan Dan akhirnya. saya rasa semua orang mengalami itu. Bosan nunggu kapan gitu. Pertanyaannya kan gimana cara menghilangkannya? Sebenarnya kalau mau bicara pendek, bosan itu karena kalau kita ngobrol pesimis sih. Itu aja yang menyebabkan bosan. Tapi kalau kita misalkan ketemu teman, kita sama pacar, sama istri atau suami, obrolannya yang positif, yang bertukar pendapat, yang merenung bersama, mencari jalan keluar bersama, mengerjakan segala sesuatu bersama dengan hal-hal positif, bukan dengan yang ketakutan, yang negatif, rasa bosan itu akan hilang. Lebih muhasabah mungkin. Iya, ya gitu. Jadi banyak orang bertanya, saya sudah berdoa, mungkin saya sudah menjalankan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya, tapi kadang ada rasa bosan itu tadi, karena kita selalu di lingkungan atau menciptakan lingkungan yang negatif terus, yang negatif thinking terus, yang pesimis terus, sehingga hadirlah di hati kita rasa ketakutan terus, dan rasa ketakutan itulah yang menjadikan kita bosan ngapa-ngapain. Jadi harus selalu positive thinking ya. Ya iyalah, kita harus berbicara yang menyenangkan gitu. Saya menyadari bahwa tiap orang punya masalah, tapi bukan masalahnya yang kita bahas, tapi bagaimana keluar dari masalah itu sendiri gitu. Misalkan saya ketemu Pak Ustadz gimana nih gue gara-gara corona ini pemasukan nggak ada, sama tuh Mas Peri begini, gue juga suntuk. Atau gue ketemu Gi, aduh Gi, semenjak corona ini gue nggak pernah keluar rumah, gue juga takut, gue juga begini, akhirnya bosan. Nah jadi kesimpulannya adalah ciptakanlah lingkungan yang positif,
ciptakanlah pembicaraan yang mencari jalan keluar gitu. Jadi membangun optimisme ya. Optimisme ya. Jadi nggak akan bosan gitu, nggak akan bosan. Saya ada bahasa juga, saya bosan karena saya jadi penyanyi terus, saya bosan karena saya main film terus, tidak hanya karena corona gitu. Rasa bosan itu karena obrolan kita itu tuh satu nggak nyambung, kedua negatif terus. Perhatiin loh, nongkrong dimanapun, waduh gua kerjaan gua ini kurang, itu kurang, jadi nggak ada yang menyenangkan gitu. Itu terkait hati juga kan Mas Peri? Ya pasti. Enggak, Peri? Ya pasti. Dan bingungnya lagi gini, sementara menurut saya ini tempat yang positif buat saya itu adalah dimana kita bisa Sharing. berkumpul bersama dan berdoa. Iya. Ya. Oke. Sementara tempat ibadah pun nggak boleh gitu, Dibatasi ya. dibatasi gitu, malah bahkan ditutup sama Ditutup, sekali, kita nggak bisa gitu. Dan akhirnya ya saya tahu kalau berdoa bisa di mana saja Iya. gitu, tapi menurut saya tempat yang positif dan saya bisa sharing itu di tempat ibadah gitu. Jadi saya harus kemana sebenarnya itu, Pak Ustadz? Iya. Ya. Ya betul. Ya itu memang mewakili kan banyak jamaah juga mungkin Mas Peri ya. Dari saya pribadi sharing juga kan terkait bagaimana nih Ustadz. Persoalan ini memang yang dibilang Mas Peri tadi ya dialami oleh siapapun. Tentunya kalau perspektif agama kan tadi sudah didukil oleh Mas Peri dengan dasarnya itu Al-Quran, Allahu Somad, Tuhan yang Maha Esa. Jadi gantungkan setiap persoalan itu kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di tempat ibadah kita masing-masing, di masjid, tempat-tempat yang masyarakat untuk beribadah, ya adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya betul kan? Iya, yang paling luar biasa aja, ya kan? yang paling luar biasa lagi, saya selalu dengar bahwa apapun yang terjadi, terutama musibah atau apa, itu ujian Betul. dari Tuhan untuk Betul. kenaikan kelas keimanan kita. Tapi kita malah menjauh dari Tuhan itu Nah, sendiri. itu jadi ini ya, jadi Iya. bola ini juga ya bagi kita ya. Setahu aku semakin kita diuji ya semakin harus kita mendekat biar tahu Seharusnya itu. jawabannya gitu. Ya, tapi kenapa kita malah dijauhkan dari tempat yang seharusnya kita mendekat sama Ya Tuhan? itu karena percakapan yang selalu menakutkan. Jadi dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita mendengar hal-hal yang menakutkan semua gitu. Padahal semua tahu bahwa ini ujian. Ya kita harus kita harus malah mendekat dari yang menguji kan. Makanya seperti yang aku bilang, aku takut anakku kena corona, Manusia takut lah, orang di manusia lah. sekitarku kena. Tapi aku bertanya kepada Tuhan, ya Allah, bagaimana caraku menghindar? Jadi kalau diperkenankan, walau mungkin aku ini nggak taat banget, mohon lindungilah keluargaku ya Allah. Apalagi katanya banyak yang dibicarakan ujian ini dari Engkau. Ya. Otomatis yang bisa menolong kan Tuhan. Nah, aku gantungkan. Dari situ aku tenang. Nah, kalau kita sudah bermohon untuk dilindungi tapi tetap aja kena, ya mungkin itu yang disebut takdir. Betul. Gitu. Sudah Ketetapan. Iya, ada nggak kan? Ada. Ya, Saya rasa ada itu. Setiap apapun yang terjadi kan sudah termaktub di Lauh Mahfuz kalau dalam Muslim kan. Sudah ada catatannya. Nah, tinggal bagaimana sikap kita terhadap ujian yang Allah berikan itu untuk menguji tadi iman, mengangkat derajat, kemudian tentunya pasti ada hikmahnya. Kemana kita harus bergantung? Tentunya kepada keyakinan kita kan masing-masing kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kan lebih dekat lagi. Kalaupun ada aturan-aturan itu kan untuk upaya, memang sudah ada analisis sendiri kan. Ya, itu secara kedokteran, psikolog, kedokteran, tapi medis kan kan. di luar daripada itu kita butuh support mental gitu, butuh kata-kata positif gitu. Penguat nih, penguat diri Iya, sendiri. sementara sama gerobak aja kadang bisa nubruk ya kan. Ini ngindarin virus gini. Iya. Itu bingung saya. Nggak kelihatan Ya, goib kalau bahasa ini goib. sama meja aja kadang kesandung ini ngindarin iya. virus gitu. Iya, iya. Tapi manusiawi nggak sih, maksudnya kita ya udah berdoa udah segala cara gitu, tapi gimana biar menghilangkan rasa kepanikan yang tetap selalu menghantui gitu setiap hari walaupun sudah berdoa, sudah Ya kata-kata yang menyemangati sesama kita itu kekuatan. Support ya.
Motivasi. Salah satu contoh, misalkan ada seseorang jelas-jelas dia tidak sanggup melakukan ini gitu, tapi teman-temannya memotivasi, kamu bisa asal kamu rajin, kamu sebenarnya lama-lama dia punya kekuatan. Nah selama corona ini aku perhatikan tidak ada bahasa begitu, bahasa yang keluar awas, bahasa yang keluar ini itu, Negatif, ya. semua sudah tahu bahwa ini berbahaya. Tapi bukan berbahayanya itu yang kita bahas. Bagaimana kita keluar dari bahaya itu sendiri. Semuanya berkata itu bahaya, sudah meyakini, karena tidak hanya Indonesia, seluruh dunia, bahkan Global, negara ya. canggih pun tidak mampu menghadapi wabah ini. Tapi bukan itu terus yang kita bahas. Oke. Bagaimana kita tetap menyemangati, tetaplah dirimu pakai masker, tetaplah tanganmu dicuci, tetaplah kalau keluar rumah habis itu mandi. Tapi lebih daripada itu, gantungkanlah hidupmu kepada yang menciptakanmu. Yeah. Nah itu yang penting, dan itu tidak kudengar selama corona ini. Sedangkan aku mau berbicara begini, aku kan backgroundnya bukan ustadz, backgroundnya bukan kiai, nanti takutnya menggurui. Sementara bukan lagi negatif sih, malah kayaknya banyak banget sekarang pihak-pihak yang ngambil keuntungan Iya malah dari gitu. Situasi ini ya. situasi kayak gini gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Banyak, Iya. banyak banget. Jadi saya udah nggak mau lagi nonton sekarang nih, buat sekarang nggak mau nonton TV karena kayaknya semua, Ya. aduh negatif Diciptakan semua ini ya. gitu. Psikologis kita dipengaruhi besar itu. Dan Dulu sebelum corona ini pernah kan ada flu burung gitu. udah SARS. Lebih parah loh, tapi nggak seheboh saat ini karena semua media, semua perkataan tuh yang menakutkan semua. Kita tuh tidak usah bahas lagi tentang corona karena sudah tahu jelas bahwa itu berbahaya. Ya. Nah untuk tahan dari bahaya itu ya berkatalah yang positif lah. Ya. Saya takut banget. Manusiawi. Saya takut banget, takut karena saya tidak tahu apa saya ini selamat, apa saya ini bisa menghindar, kan nggak ngerti. Nah disinilah kesimpulannya adalah tidak ada tempat selain kita bergantung selain Allah. Itu ya, poinnya. Itu Mas Ferry ya. Kembali. di agama apapun kesimpulannya tidak ada tempat bergantung selain Tuhan. Kan gitu. Setuju. Ya benar nggak? Betul. Nah jadi tujuan kita berbicara begini ya kita memotivasi. Sama-sama menyemangati. Ini setiap inci itu hal-hal yang menakutkan semua. Iya benar. Terus ada juga yang berkata jangan keluar rumah, tetaplah di rumah. Bagi yang banyak duit mah aman. Ya sudah tahu Setahun ya. yang akan datang. Saving ya. Setahun yang akan datang ATM-nya udah penuh. masih pijit atau berapa tuh? Apa kabar yang hari ini dapat duit besok mikir Iya, apa? iya. Jadi jangan sembarangan, jangan jagalah keluargamu, jangan ikut sertakan keluargamu nanti kena penyakit. Semuanya ngerti. Tapi kalau nggak makan siang Masalah. bermasalah. Iya, masalah. Ada bantuan aja dipotong-potong. Itu Iya. oportunis tadi Ya, ya. benar nggak? Banyak yang ngambil keuntungan Iya. dari situasi ini yang bikin saya makin sedih gitu. Perkataan itu salah. Jaga saudaramu, jaga ibu bapakmu. Nggak ada bahaya aja saudara dan ibu bapak dijaga. Kalau tetap harus keluar ya karena kebutuhan Pak Ustadz. Iya. Terus kalau aku lapar, aku harus ngomong sama siapa? Fundament sekali. Nah, kebutuhan. gitu. Benar nggak? Iya. Benar nggak kan gitu? Jadi positive thinking dan selalu di lingkungan yang menyemangati dan tentunya tadi adalah kembali kepada Tuhan. Iya, karena ini kesimpulannya. Suatu hari sahabat Nabi datang kepada Nabi. Nanti dikoreksi aja Pak Ustadz kalau salah. Dia bawa onta. Terus Rasul bertanya, sudah diikat ontanya? Betul, tawakal ya. Belum, salah itu, diikat dulu. Betul. Barulah haula wala La haula wala. quwata illa billahil aliyil azim. Sama aja corona ini. Patuhi peraturan. Habis itu tetap gantungkan kepada Allah. Oke. This point. Marilah kita mulai sekarang ini bergandengan untuk saling menyemangati, jangan saling ponis. Lo keluar rumah, ya dia keluar. Aku pernah loh, ini serius nih, tukang sate nih, Pak, ini kan corona. Takutnya kena, ya saya takut corona, tapi saya lebih takut anakku nggak makan. Gua langsung diam. Itu kewajiban ya. Iya. Baik. Kita ngerti nggak sih akan itu? Itu aja. Baik. Baik.
sudah terjawab? Sudah lebih tenang. Mengerti, lebih mengerti. Kalau enggak kan Lebih mindset kita mengerti sudah dan itu ya, lebih cara tenang dan menggantungkan mungkin- tadi ya. Iya, mungkin kalaupun di sekitar saya jadi semuanya negatif, dari perbincangan ini tuh bikin saya oke, saya harus jadi orang yang positif dan menyemangati. Saya menyemangati gitu. Mudah-mudahan kita Dan satu lagi, kenapa penyebab omongan negatif? Karena motivasinya mencari keuntungan. itu ya, ada ini ya. Apa namanya? Iya. Ada sesuatu ya. Ini ujian Allah, masker ditimbun. Itu jadi masalah ya. Baik, baik. Satu terakhir mungkin Mas Ferry, yang bisa menyemangati pemirsa bahagia di rumah. Waduh. Ya itu tadi, pendek aja sih. Beragama apapun kalian, patuh atau tidak kalian terhadap agama kalian semua, saudara-saudaraku, tetaplah gantungkan semua hidupmu itu kepada Tuhanmu. Dan usahakan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, berniat dan berkatalah positif. Karena itu energi buat saudara-saudaramu yang lain. Itu aja sih. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, sahabat bahagia, bincang solusi bersama Mas Ferry dan tamu kita Birkita Putri, yang tentunya kesimpulan bincang solusi ini yang pertama adalah tetap patuhi aturan tentunya pemerintah. Kemudian secara syariat agama tentunya ada ikhtiar tadi, cuci tangan, pakai masker, kemudian menjaga semuanya lah. Jaga jarak. Jaga jarak ya. Jaga jarak. Social distancing ya. Ya. Physical Kemudian distancing. Physical distancing juga. Kemudian yang paling utama adalah berdoa. Setelah itu, mohon terus ikhtiar dilakukan, berdoa, barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu kalau tidak salah teman-teman berserah diri setelah berusaha. Betul. Ikhtiar, doa, baru bertawakal. Setelah sudah dilakukan semua, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mohon kepada Allah corona ini segera berakhir sehingga bisa beraktivitas. Sehingga aktivitas sosial, pendidikan, dakwah, aktivitas-aktivitas yang lainnya, amal usaha semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Sehingga ekonomi kita bisa kembali pulih ya. Alhamdulillah. Karena itu kebutuhan dasar. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi Pak Ustadz, Baik. saya bingung diundang di sini nih sebenarnya, karena kebiasaannya saya jadi narasumber untuk baca. Oh iya. Konselor ya Mas. Iya, saya kan ini diajak ngobrol. Kayaknya tim kreatifnya ini menipu. Jadi teman-teman, nanti akan selalu ada acara ini. Tapi inti dari acara ini adalah kita nanti akan menghadirkan bintang tamu yang punya masalah, dan kita kupas di sini kalau mau dikupas, dan saya dengan Ustadz Abdul akan memberi solusi sebaik-baiknya sehingga keluar dari masalah itu sendiri. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Ferry, Boy, Mbak Birgita. Terima kasih. Semoga pertemuan ini berkah. Kita hari dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Dosa manusia ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, ibu bapak kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, segerakanlah angkat virus corona ini di muka bumi ini ya Allah. Amin. Sehingga aktivitas kami bisa berjalan dengan normal. Dakwah, pendidikan, kegiatan usaha, dan apapun itu ya Allah, sehingga kembali roda ekonomi bisa berjalan dengan normal, dan kehidupan kami pun bisa berjalan dengan normal. Ibadah di tempat-tempat yang kami bisa laksanakan dengan baik ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Rahmatilah kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Murahkanlah rezeki kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.